Kalau kita menjadi anggota Dewan Energi Nasional, kita harus penuh-penuh menyadari bahwa seluruh keputusan adalah kolektif kolegial. 8 orang APK harus mempunyai kebulatan suara dalam suatu pengambilan kebijakan. Ini yang saya yang dari operasional ini yang memang agak sedikit berat untuk melakukan itu, karena bagaimanapun juga dan apapun juga kolektif kolegial itu membutuhkan suatu toleransi dan pengertian, dan tentunya toleransi dan pengertian ini perlu diterapkan pada semua anggota APK. Kalau satu yang sudah tidak mentaati ini akan menjadi kesulitan bagi kita untuk mengambil suatu keputusan-keputusan yang solid. Yang perlu dipertahankan adalah baik anggota DEN maupun unsur penunjang dari biru-biru itu adalah profesionalisme. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang energi, maka kita keep pada rel-rel yang sudah ditentukan, yaitu tentang energi, tidak keluar jalur daripada energi itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama tentunya Outlook Energi, itu 2024, itu merupakan suatu pekerjaan, kontinuitas pekerjaan yang sudah saya kira sudah berapa ya, 11 kali, berarti kalau 11 kali 2024 itu sudah mulai tahun 2013 dibuat, dan kebetulan saya 2013 juga masih menjadi anggota DEN pada periode pertama, sebelum ini pada periode kedua saya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kemandirian energi, dan karena kompetensi saya di bidang panas bumi dan geothermal, maka bidang pengawasan dan saya diusulkan oleh Asosiasi Panas Bumi, maka inilah barangkali yang perlu didorong adalah energi terbarukan agar bisa masuk dalam kisi-kisi kebijakan energi kita. Ya, masuk ke dalam kebijakan energi kita itu tentunya tidak terlepas daripada regulasi-regulasi yang ada, khususnya tentang energi panas bumi. Dengan dasar Outlook Energi yang kita buat dari tahun 2011 kali ya, 11 kali berarti sekarang 2014. Maka kita mendapatkan data-data sampai di mana kita ada dua hal. Kalau kita berbicara dengan ketahanan, maka itu intinya adalah availability dan affordability, accessibility, itu intinya. Tapi kalau kita berbicara tentang kemandirian energi, maka availability-nya harus dipunyai sendiri. Kalau tadi adalah ketahanan, adalah availability-nya bisa kita import atau dari manapun juga berada, tapi begitu kita berbicara dengan availability di kemandirian energi, maka itu adalah harus dipunyai sendiri. Nah, kalau kita nilai sekarang, apakah kita sudah mandiri? Memang dalam kenyataannya bahwa Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan swasembada. Dan dengan swasembada ini kita harus mandiri dulu. Nah, bagaimana kita mandiri? Ya kita harus punya resource, kira-kira gitu. Saya sebagai stakeholders mewakili industri belum bisa secara keseluruhan untuk menyerap aspirasi daripada industri untuk dimasukkan ke dalam regulasi-regulasi ada, karena banyak sekali kendala-kendala yang harus dialami, dan saya alami. Kemudian yang kedua, bahwa cukup menyenangkan bekerja bersama-sama rekan-rekan saya dari konsumen, dari akademisi, dari teknologi, dari lingkungan hidup, dan bersama-sama merumuskan sesuatu yang mereka ini mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Dan seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kolektif kolegial ini memegang role dalam pengambilan keputusan di DEN ini. Dan inilah menjadi, saya kira ini keputusan-keputusan yang saling bisa mengerti, memahami apa yang dimaksudkan dengan kolektif kolegial ini dari semua teman-teman kita, menjadi suatu konsiderasi yang perlu disepakati dan dipertimbangkan lebih jauh. Dengan demikian diharapkan DEN tahun depan, DEN 2025, 2026, 2030 ini bisa menjadi lebih kompak lagi pada anggota-anggota DEN-nya, bisa lebih supporting pemerintah, dan bisa melahirkan regulasi-regulasi sebagai regulasi payung atau turunan-turunan dari kebijakan energi nasional, dalam hal ini RUEN, dengan sangat baik, sehingga ada RUET-nya, dan kemudian RUEN diturunkan kemudian RUET, sehingga dalam pembinaan RUET ini bisa berjalan dengan lancar dan baik.
Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.